Apakah ia bisa dibaca di luar sholat? Al-Fatihah itu memang ada larangan membaca Al-Fatihah di luar sholat. Apalagi ketika ada orang Wahabi yang ia datang jauh-jauh dari Saudi ke Indonesia cuma ingin menyebarkan virus zombie, virus Wahabi, yang ia katakan itu perbuatan bid'ah yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia, yang biasanya mereka membaca doa kemudian Fatihah, ada sholat baca Fatihah, kemudian kirim hadiah pahala bacaan Quran kepada orang meninggal Fatihah, kirim fadilah Al-Quran kepada orang yang masih hidup Fatihah juga isinya yang dibacanya apa-apa Fatihah, apa-apa Fatihah dibaca. Jangan katanya Fatihah dibaca di luar sholat. Fatihah itu kalau dibaca di luar sholat bid'ah kata dia, gak ada dari Rasulnya. Apakah benar tidak ada dari Rasulnya pembacaan Al-Fatihah di luar sholat? Baik, kita kaji dari kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tadi Sahih Muslim, sama-sama ini kitab hadis yang dikumpulkan hadis tersebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa qaddasallahu sirrah. Di dalam Riyadhus Shalihin semuanya masih berbahasa Arab semuanya, bukan terjemahan semuanya. Ini juga yang tadi barusan ini Sahih Muslim juga masih bahasa Arab ya. Nah, sekarang dalam Riyadhus Shalihin pada babu fil hathi ala suwarin wa ayatin makhsusatin, ada riwayat an Abi Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Rafi' bin Mu'alla, namanya Rafi', Sayyiduna Rafi', beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ala u'allimuka anata ora ngajari sapa ingsun ing sira a'zama suratin ing kang paling agung-agunge surah fil Qur'ani ing dalam Quran qabla an takhruja ing dalam sadurunge yen tametu sapa sira wahai Rafi' minal masjidi saking masjid. Fa akhadha biyadi, maka nuli gegem sapa Kanjeng Rasul biadi kelawan tangane ingsun. Falamma aradna, maka nelikane ngarepaken sapa kita wong loro, yakni ingsun kalian Kanjeng Nabi, an nakhruja ing yen tak metu sapa kita wong loro saking masjid. Qultu, maka ngomong sapa ingsun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sa'tune panjenengan iku kulta sampun ngendika sapa panjenengan Gusti Rasul, la u'allimannaka, yaktine bakal ngajaraken sapa ingsun, ngajaraken temen, karena ada nun taukid sakilah, lamnya lam taukid tambah nun taukid sakilah, yakti bakal ngajaraken temen sapa ingsun ka ing sira a'zama suratin ing kang paling agunge surah fil Qur'ani ing dalam Quran. Qala, maka dawuh sapa Kanjeng Rasul, alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani, yakni al-Fatihah, yaiku al-Fatihah iku as-sab'ul mathani, 7 ayat kang den ulang-ulang. Maksudnya bagaimana? Tiap hari pasti kita membacanya berulang-ulang, minimal di dalam salat 17 kali minimal. Wal Qur'anul azimu, lan al-Fatihah iku rupane Quran kang agung. Jadi Al-Fatihah itu merupakan bagian Quran yang agung, bahkan mencakup seluruh isi kandungan Al-Quran, hingga disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Alladzi utituhu,
kang den uehi sapa ingsun hu ing ikulah al-fatih atau surah atau al-fatih atau as-sab'ul mathani atau al-Qur'anul azim. Rawahul Bukhari. Jadi gampangnya gini. Jadi kata Rafi, Imam Rafi, Sayyidina Rafi, sahabat Rafi radhiyallahu an atau Abi Sa'id ya bin Al-Mu'alla, Rafi bin Al-Mu'alla. Beliau berkata, baginda Rasulullah SAW berkata kepadaku, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani. Wahai Rafi, kalau bahasa kita sekarang Rafi gitu kan ya, tapi nggak pakai Ahmad. Wahai Rafi, apakah aku tidak pernah mengajarkan kepada engkau tentang surah yang paling agung di dalam Al-Quran? Qabla an takhruja minal masjidi, yang kau baca sebelum kau keluar dari masjid, sebelum kau meninggalkan masjid. Jadi kata Rasul, Al-Fatihahnya ini, surah ini dibaca sebelum meninggalkan masjid, berarti masih ada di dalam masjid. Dan ini ngomongnya Rasulullah setelah Rafi sholat, berarti dilakukannya setelah sholat, di luar sholat. Kalau urusan di dalam sholat ya sudah dibaca sama Rafi, sudah biasa. Tapi ini Rasulullah mengajarkan membaca Al-Fatihah di dalam masjid sebelum meninggalkan masjid. Kalimatnya juga kan qabla an takhruja minal masjidi, sebelum kau meninggalkan masjid. Ini bukan tentang mengajarkan Al-Fatihah di dalam sholat, bukan, tapi mengajarkan pembaca Al-Fatihah di dalam masjid, entah dia itu di dalam masjid itu sholat atau bukan. Pokoknya sing penting anak ning jerone masjid, sadurunge metu saking masjid. Ngerti ora? Pokoknya ketika masih ada di dalam masjid dan belum keluar dari masjid, Rasulullah mengajarkan. Nah, kemudian falamma akhadha biyadi, lantas kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, Rasul lalu mengambil atau meraih tanganku. Maka Rasulullah meraih tanganku. Falamma aradna an nakhruja, tatkala kami berdua akan keluar dari masjid, maksudnya ayo sambil keluar ya, menuju keluar, tapi belum keluar, masih ada di dalam masjid, baru akan keluar dari masjid. Qultu, lantas aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta, tadi barusan engkau berkata, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, bahwa engkau pasti akan mengajarkan kepadaku tentang surah yang paling agung dalam Al-Quran. Qala, maka Rasul berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani, surah tersebut adalah surah yang ada 7 ayat dan selalu diulang-ulang pembacaannya dalam sehari semalam. Wal Qur'anul azim, dan surah itu merupakan Al-Quran yang sangat agung, bagian Quran yang sangat agung, dan bahkan bagian yang mencakup seluruh isi kandungan Al-Quran, hingga disebut Ummul Quran alladzi utituhu, yang mana aku diberikan surah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, yang ketika kau baca di dalam masjid sebelum kau meninggalkan masjid, itu sangat agung fadilahnya wahai Rafi'. Hadis riwayat dalam Sahihul Bukhari. Artinya membaca Al-Fatihah di dalam masjid, di luar sholat sekalipun, sebelum meninggalkan masjid, ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bid'ah. Jadi yang mengatakan bid'ah pembacaan Al-Quran di luar sholat, seperti pada saat zikir, seperti pada saat sebelum doa ataupun setelah doa di dalam masjid, maka yang mengucapkan itu telah membuat fitnah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membuat syariat baru, yakni pelarangan baca Al-Fatihah di luar sholat, berarti dia membuat syariat baru. Maka justru itulah perbuatan bid'ah, melarang membaca Al-Fatihah di luar sholat, itu justru perbuatan bid'ah yang melarangnya itu, karena Rasul justru mengajarkannya, bukan melarangnya. Siapa dia? Andai pun dia lahir di Arab Saudi sekalipun, jangan Anda ikuti, karena bisa jadi dia ad-dajjal-jalah, kelompok orang yang membawa visi misi Dajjal yang ingin mengacak-ngacak Islam ini. Mau dia turunan mana, mau dia turunan mana.
Gak apa-apa kita punya ulama, rujukan kita orang asli Indonesia, asli Bumi Putra, bukan turunan Arab sekalipun, atau bukan orang Arab, tidak lahir di Arab, ya, tidak mancung seperti orang Arab, biasa saja, tapi dia benar-benar memegang teguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah Rasulullah SAW, dia miliki sanadnya kepada Rasulullah SAW. Lebih baik kita belajar kepada orang-orang seperti ini yang benar-benar berpegang teguh pada sanad ilmu, yang berpegang pada sunnah Rasulullah SAW, bukan yang pura-pura. Karena banyak orang yang pura-pura, yang berdusta, yang nipu, bahkan di akhir zaman itu dianggap jujur. Lalu kenapa, katanya gitu kan, jika ada yang bertanya, lalu kenapa sih kok orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini senang sekali dengan Al-Fatihah? Ada orang meninggal, lahul Fatihah, gitu kan? Untuk Rasulullah Al-Fatihah, untuk keluarga Rasul lahumul Fatihah, untuk sahabat Rasul lahumul Fatihah, untuk para ulama lahumul Fatihah, untuk orang tua lahumul Fatihah, untuk guru-guru lahumul Fatihah, untuk seluruh kaum muslimin muslimat yang hidup lahumul Fatihah, yang sudah meninggal lahumul Fatihah. Apa-apa Al-Fatihah, apa-apa Al-Fatihah. Mau doa, mau membuka acara Al-Fatihah, mau menutup doa atau setelah doa, setelah selesai sudah ditutup doanya, ditutup dengan Al-Fatihah. Nas'alullah al-ijabah bisirril Fatihah, Al-Fatihah. Mau menutup acara Al-Fatihah lagi, ya, mau naik mobil atau sudah mengawali naik mobil Al-Fatihah, sampai sudah sampai pada tujuan Al-Fatihah lagi. Apa-apa Al-Fatihah. Kenapa sih orang Ahlussunnah ini kok Al-Fatihah, apa-apa Al-Fatihah? Cinta amat sih sama Al-Fatihah. Apa enggak ada surat yang lain kah? Jangan demikian. Kenapa? Jika ada seseorang mencintai bagian Al-Quran, bagian manapun, terlebih seluruhnya, andaikan ada satu bagian Al-Quran, jangankan satu surah, sebagiannya saja, itu akan menyebabkan Allah cinta dan mengampuni dosanya. Mana buktinya? Contoh, masih dalam Riyadhus Shalihin, an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala, sungguhnya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surata, qul huwallahu ahad. Ya Rasulullah, sungguhnya aku mencintai surat ini, yakni qul huwallahu ahad. Mencintai kulhu, mencintai Al-Ikhlas. Ya Rasulullah, ayatnya cuma sedikit, lebih sedikit daripada Al-Fatihah, lebih sedikit daripada Yasin, lebih sedikit daripada Tabarok, lebih sedikit daripada surat Gadean, ya, lebih sedikit daripada surat Gombalanmu. Kata Rasulullah, bagaimana? Qala inna hubbaha adkhalakal jannata. Inna hubbaha, sesungguhnya kecintaanmu kepada Al-Ikhlas, adkhalakal jannata, akan menjadi sebab atau penyebab masuknya kamu ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah tiap-tiap waktu, Al-Fatihah, ya, bahkan ada yang mewiridkan Al-Fatihah, kirim doa kepada anak berupa Al-Fatihah, gitu. Kalau ada suami kepada istri, semuanya Al-Fatihah kabeh. Karena apa? Karena yang lain nggak hafal, cuma hafalnya Al-Fatihah doang. Nggak apa-apa. Atau cintanya Al-Fatihah lebih sedikit kan kulhu itu dibandingkan Al-Fatihah. Al-Fatihah lebih banyak daripada kulhu. Kalau kulhu saja menyebabkan si pecintanya itu akan masuk ke dalam surga, bagaimana dengan orang yang begitu cinta dengan Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran? Ya Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Rawahul Bukhari fi sahihi. Jadi Imam Tirmidzi mengatakan riwayat yang beliau miliki hasan, sedangkan dalam Sahih Bukhari juga terdapat nukilan dari Imam Bukhari, dinukil oleh Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari, dalam sahihnya. Lalu kemudian ada riwayat yang lainnya masih dalam Riyadhus Shalihin. Jadi nggak usah pakai kita banyak-banyak, kalau kita mau mempelajari Riyadhus Shalihin saja sudah jawaban dari keseharian kita ada di sini. Rujukannya ada dalam Riyadhus Shalihin sebetulnya. Terlebih syarahnya, ya, pakai shin bukan s. Kalau s busarah, nah, kalau shin syarah itu penjabaran. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata,
bainama Jibril alaihi salamu qa'idun 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Jibril duduk di samping baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril datang kemudian duduk di samping Nabi. Sami'a naqidan min fawqihi, maka terdengarlah suara dari arah atas. Dari atasnya terdengar suara. Farafa'a ra'sahu faqala, maka Rasulullah mengangkat kepalanya lalu berkata, hadza babun minas samai futihal yauma. Ini adalah suara pintu langit yang dibuka saat ini, hari ini pula. Begitu, seperti terbuka. Wah. Walam yuftah qattun illal yauma, dan tidak pernah dibuka selama ini sekalipun kecuali hanya hari ini saja. Fanazala minhu malakun, maka tiba-tiba ujub-ujub, jatuh-jatuh, tiba kan jatuh, tiba-tiba berarti jatuh-jatuh. Karena kalau bahasa Jawa kan tiba nih jatuh kan. Ada lagi amit, punten, amit-amit, punten-punten begitu. Kalau amit-amit beda. Fanazala minhu malakun, maka tiba-tiba malaikat ada yang turun dari langit melalui pintu tersebut. Faqala, dan ia berkata, ya, Rasulullah SAW berkata, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun illal yauma. Atau di sini yang berkata adalah malaikat Jibril, mohon maaf. Yang berkata malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ini adalah malaikat yang turun dari langit ke bumi. Lam yanzil qattu illal yauma, kata Jibril, yang ia tidak pernah turun sama sekali sejak zaman ia diciptakan, kecuali hari ini saja ia turun ke bumi. Fasallama, maka ia mengucapkan salam saat ini. Wa qala, dan ia berkata, absyir binuraini, kata malaikat yang turun dari langit tadi, ya, ketika dia sudah mengucapkan salam disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ia mengucapkan salam kepadamu, dan ia berkata, absyir binuraini utitahuma, berbahagialah engkau wahai Nabi Muhammad dengan akan mendapatkan dua cahaya yang hanya diberikan kedua cahaya tersebut kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang tidak ada satu nabi pun diberikan dua cahaya tersebut. Satu nabi pun sebelum engkau yang diberikan cahaya tersebut, tidak ada satu nabi pun sebelum engkau yang diberikan kedua cahaya tersebut. Fatihatil kitabi, binuraini ini berupa apa? Bifatihatil kitabi, fatihatil kitabi ayat bifatihatil kitabi, yakni yakni malaikat itu membawa fatihatul kitab wa khawatimi suratil baqarati, dan beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minin, selanjutnya sampai akhir. Lan taqra'a biharfin minha illa u'titahu, tidak ada satupun huruf yang dibaca, atau tidaklah engkau membaca satu huruf saja wahai Muhammad dari dua cahaya suci tersebut, tiada lain kecuali engkau akan diberikan oleh Allah apa yang kau kehendaki. Al-Fatihah dan amanar Rasul sampai akhir Al-Baqarah. Ini disebut nuraini, atau dua cahaya yang agung yang tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada Nabi Muhammad saja. Tidak diberikan kepada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Tidak ada satupun Nabi sebelum Nabi Muhammad yang diberikan dua cahaya suci ini. Hanya Nabi Muhammad SAW. Yang kata malaikat sang pembawa berita suci tersebut, siapapun atau andai engkau membacanya, maka Allah akan memberikan apa yang kau minta. Tidak ada satupun permintaanmu yang tidak diberikan.
andai kau membacanya wahai Muhammad, satu huruf saja, jangankan semuanya, satu huruf saja kau baca, maka engkau pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza rawahu Muslim. Sehingga Al-Imam Syarafuddin At-Tibbi berkata, siapa yang bersungguh-sungguh meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kedua cahaya tersebut sebagai penolong atau pembantu atau wasilah ya, untuk menggapai apa yang ia harapkan, ia bersungguh-sungguh, maka niscaya ia akan diberi atas apa yang ia cari. Keterangan ini dari ulama besar dikutip dalam kitab Al-Kashif an Haqa'iqis Sunnah. Bahkan juga pernyataan yang serupa diungkapkan oleh Imam Ibnu Allan As-Siddiqi di dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Ini cara ngomong saya udah seperti Profesor Menahem Ali aja nih. Ya. Jadi Anda yang senang membaca Al-Fatihah, lanjutkan. Walaupun ada orang Arab, bahkan seraja-raja Arabnya sendiri yang ngomong, jangan diikuti, karena dia berarti ingkarus sunnah kalau dia melarang pembacaan Al-Fatihah di luar sholat sebagai bentuk tawassul kita bil Qur'anil Azim. Padahal berarti ketika kita membaca Al-Fatihah setelah doa contohnya, ya, atau mengirimkan Fatihah sebagai bentuk doa, itu sebetulnya kita sedang bertawassul dengan Al-Qur'anul Azim, sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wallahu rasul a'lam bi muradi wa ma'na. Dan Al-Qur'an ini diturunkan sebagai syifa, sebagai obat, warahmah, dan rahmah, anugerah dari Allah. Rahmat itu macamnya banyak, intinya anugerah berupa kesehatan, pangkat jabatan, ya, popularitas. Kalau memang itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, berarti rahmatnya Allah Ta'ala. Rizki yang jembar, usaha yang barokah, anak, keluarga semuanya menjadi orang-orang soleh solehah, nah, itu rahmat dari Allah. Dengan wasilah apa? Wasilah Al-Quran. Wala yazidul zalimina illa khasara. Namun orang yang tidak yakin, tidak percaya, tidak akan dapat apapun dengan Quran itu, walaupun dia hafal banyak. Sedangkan syifa dan rahmat hanya akan diberikan kepada lil mu'minin, hanya akan diraih oleh orang-orang yang beriman saja. Oleh karenanya para ulama kita seringkali membaca seperti tadi dalam Hizib Nasr, Hizib Bahar, selalu ada ayat-ayat Al-Quran dijadikan hizib. Hizib itu wiridan, ya, dijadikan wiridan oleh para ulama, para ulia Allah sebagai salah satu kunci pembuka rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, dan juga syifa, kesembuhan. Terlebih untuk apa? Menyembuhkan batin kita dari sifat-sifat yang buruk. Juga untuk penyakit-penyakit lahir, ya bisa. Al-Fatihah bisa untuk obat, bisa. Nih ada kitabnya. Ini tadi sudah sudah dua kitab. Sekarang ada kitab hadis yang lain, Al-Adhkar. Ini semua karya Imam An-Nawawi semuanya. Ini yang saya dulu pakai untuk membongkar kebohongan orang Wahabi yang bikin Ma'had Imam An-Nawawi. Jadi Wahabi itu sering mencatut, memakai nama ulama Ahlus Sunnah untuk bikin lembaga pendidikan. Awas, hati-hati ya. Imam Syafi'i dicatut namanya, dibikin ma'had, dibikin sekolah, bikin madrasah oleh mereka. Bohong. Ya, tokoh Wahabi di Indonesia sudah banyak yang membuat lembaga pendidikan menggunakan mencatut nama ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Hajar, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi. Tapi itu kamuflase, itu jebakan codot. Awas, hati-hati. Jangan kita tertipu. Ya, kalau mampu bongkar menggunakan kitab-kitab karya ulama tersebut, jadi akan ketahuan bohongnya. Oleh karenanya kita harus terus belajar supaya apa? Dan kita harus punya sanad ilmu dan pakai kitab, ngajinya pakai kitab. Supaya apa? Supaya kalau ada orang ngaku-ngaku
Kan ada kitabnya. Betul tidak? Ilmiah, akademik, otentik. Terus kita punya sanadnya. Dulu kan sudah saya bacakan sanad ilmu saya, tafakuh fiddin saya, sampai Imam Nawawi, sampai Imam Syafi'i, sampai Rasulullah SAW. Sambungkan, tersambung, sudah saya bacakan. Maka saya berani membuka kitab-kitab ini karena ada validitas, ada sanadnya, ada silsilahnya. Karena kalau tidak pakai sanad, apalagi munqati, apalagi dalam ilmu hadits kan begitu kan, munqati, terputus sanadnya, kan tidak bisa tidak bisa terjaga validitasnya. Gitu. Bisa-bisa malah berdusta kan. Nah, jadi harus ada sanadnya, silsilahnya harus lengkap, kitabnya harus jelas. Ada dalam suatu riwayat begini, rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, intalaqa nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha. Sekelompok para sahabat Rasul melakukan sebuah perjalanan, hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi, hingga mereka singgah di suatu perkampungan, suatu desa dari kelompok Arabi. Arabi itu Arab Badawi, Badwiyun Arab pedesaan, Arab kampung. Fastadafuhum, maka kemudian para sahabat ini bertamulah kepada kelompok itu atau kabilah tersebut pada kampung itu. Fa'abau ayyudayyifuhum, namun mereka menolak untuk didatangi, disinggahi oleh para sahabat tersebut. Faludhiqa sayyidu dzalikal hayy, maka ternyata kemudian kondisi kepala desanya itu, sayyidnya, pimpinannya, kondisinya sedang sakit karena diuntup itu digigit, disengat oleh apa? Oleh hewan yang berbisa, seperti halnya kalajengking gurun. Fasa'au lahu bikulli syai'in, ia berupaya melakukan segala hal meraih kesehatan atau kesembuhan, dengan segala upaya dilakukan untuk bisa sembuh dari sakitnya akibat disengat oleh kalajengking gurun tersebut. Tapi la yang fahu syai'un, tak ada satupun yang bermanfaat, tidak ada yang membekas, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Faqala ba'dhum, hingga ada sebagian daripada kelompok mereka, yakni ahli Arabi tersebut berkata, lau ataitum haula'i rahta alladzina nazalu la'allahum ayyakuna 'indahum ba'du syai'in. Andai, ayo, siapa kira-kira di antara kalian, andai ada di antara kalian yang mau mendatangi tamu-tamu kita yang tadi sempat singgah kemari, yang sudah terusir tadi, coba datangi, siapa yang bisa? Barangkali di antara mereka ada salah satu yang bisa menyembuhkan pimpinan kita, kepala suku kita. Ayo, fa'tauhum, maka mereka kemudian mendatangi para sahabat tersebut yang sudah agak jauh dari desa tersebut. Faqalu, lantas mereka berkata, ya ayyuhar rahti, wahai tuan-tuan, inna sayyidana ludigha, sesungguhnya sayyid kami, pemimpin kami, ketua kami, kepala suku kami sedang sakit, disengat, telah tersengat oleh binatang berbisa. Wa sa'aina lahu bikulli syai'in la yanfahu syai'un, kami telah berupaya sekuat tenaga melakukan segala macam hal untuk menyembuhkannya, namun tidak kunjung sembuh, tidak ada manfaat sama sekali. Fahal 'inda ahadin minkum min syai'in, apakah di antara Anda ada seseorang yang membawa sesuatu atau memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk menyembuhkan tuan kami? Qala ba'duhum, di antara para sahabat itu ada yang berkata, inni, aku bisa, wallahi la arqi, demi Allah aku akan menjampeknya. Jadi ruqyah itu jampe, ya, raqa yarqi ruqyatan, raqa yarqi ruqyatan. Walakin wallahi laqadis tadafnakum falam tudayyifuna, tapi kata para sahabat, namun wallahi demi Allah, kami sudah berupaya baik-baik bertamu kepada kalian, tapi kalian malah tidak berkenan, kalian malah mengusir kami.
fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan fasalihuhum ala qati'an minal ghanami. Maka aku tidak akan meruqyah tuanmu sehingga kamu harus memberikan aku upah. Ada konsekuensi, ya. Harus ada konsekuensinya. Apa? Maka mereka sepakat fasalihuhum ala qati'in minal ghanami, sehingga mereka sepakat nanti kalau sembuh akan diberikan beberapa puluh ekor domba. Fantalaqa yadfulu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kemudian mereka sepakat, mereka pergi menemui kepala suku Arabi tersebut, lalu kemudian membacakan Al-Fatihah dan meniupkan sambil nyiprat. Jadi yadfulu itu meniupkannya sambil nyiprat. Terserah mau diburak tenan awan pampek sok itu hapua begitu. Ya. Nah ini ditiupkan akhirnya begitu. Dengan bacaan Al-Fatihah. Faka'annama nasyita min iqalin. Maka seolah-olah saat itu pula si tuan tersebut, si kepala suku tersebut, seolah-olah dia terlepas dari ikatan yang sangat erat. Tiba-tiba hilang ikatannya, bras, hilang. Setelah dibacakan jampe Al-Fatihah. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabatun fa'awfawhum ju'alahum alladhi salihuhum alaihi. Lantas para sahabat kemudian meninggalkan kampung tersebut dengan membawa beberapa banyak dari ekor, bukan ekornya saja ya, tapi ini full firing semuanya, firingnya, lampu sennya, spionnya, semuanya itu ya. Pokoknya full unit itu. Full unit. Ini ada beberapa kambing, beberapa unit kambing begitu, bukan cuma ekornya saja. Beberapa unit kambing, puluhan unit kambing dibawa oleh mereka. Gampangannya kalau sekarang mah bawa motor lah, walaupun second ada beberapa. Lantas kemudian waqala ba'dhum, sebagian dari para sahabat itu ada yang berkata, "Iqsimu, ayo bagikan dong. Bagi. Faqala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Jangan dulu bagi, jangan lakukan itu hingga kita datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhkur lahu alladhi kana. Lantas kita akan ceritakan apa yang terjadi. Ini halal apa haram nih, ya. Karena kita meruqyah menggunakan Al-Fatihah. Rasul enggak pernah ngajarin ngejampe ngeruqyah pakai Al-Fatihah. Rasul cuma ngajarinnya ya tadi baca dalam sholat gitu kan, atau dibacanya di luar sholat, tapi bukan untuk jampe. Ini kita dipakai untuk menjampe, bahkan yang dijampenya orang non muslim, dikasih domba pula. Tapi emang tokcer memang diketok kemudian encer. Nah gimana ini urusannya? Kita cari tahu dulu, kita tanya kepada Rasulullah. Fananzur alladhi ya'muruna. Lantas kemudian kita tunggu apa yang diperintahkan Rasul, apa fatwanya Rasul. Ya, faqadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhkuru lahu fadzakaru lahu. Lantas mereka sampailah di hadapan baginda Rasul, berjumpa dengan Rasul, menghadap kepada Rasul, lalu mereka menceritakan hal itu. Faqala, maka Rasul berkata, wa ma yudrika annaha ruqyatun. Dari mana kalian mengerti bahwa itu bisa digunakan untuk jampe? Dari mana kalian faham bahwa Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk ruqyah? Kata Rasul. Tsumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, qad asabtum, sungguh apa yang kalian lakukan itu benar, tidak salah. Apa yang kalian lakukan itu bukan bid'ah yang munkaroh, bukan. Itu bid'ah yang ngeunah. Ya, bid'ah ngeunah, bid'ah mahmudah. Itu bagus, benar apa yang kalian lakukan. Ya. Iqsimu wadribu li ma'akum sahman. Kalau begitu, aku kasih dong, kata Rasul. Berikan aku bagiannya. Karena apa? Karena kan aku yang mengajari kalian Al-Fatihah tersebut. Masa kalian dapat, aku nggak dapat? Kan aku yang ngajarinya. Oh baiklah ya Rasul, maka silahkan. Nah dari sini juga ada kebolehannya
orang yang mengajarkan ilmu menerima upah. Rasul mengajarkan Al-Quran, Rasul juga meminta bagian daripada hasil upah ruqyah yang dilakukan sahabat menggunakan ayat-ayat Quran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tertawalah Rasul pada saat itu. Ini riwayat dalam Sahihul Bukhari. Oleh karenanya malam ini juga sekalian saya mau mengijazahkan ya beberapa bagian Al-Quran untuk dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah. Dalam suatu riwayat waraina fi kitab Ibn Sunni an Abdurrahman ibn Abi Layla an rajulin an abihi qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, inna akhi waji'un, sesungguhnya saudaraku sedang sakit ya Rasul. Faqala, maka Rasul bertanya, wa ma waja'u akhika, sakit apakah saudaramu itu? Qala bihi lamamun, ia menjawab, ia sakit panas parah sampai kelenger, sampai pingsan, gak sadarkan diri, step lah kurang lebih atau apalah. Qala, Rasul kemudian berkata, fab'ath bihi ilayya, coba bawakan dia kepadaku, bawa sini saudaramu itu, bawakan kepadaku. Faja'a fajalasa baina yadayhi, maka datanglah di hadapan Rasul, kemudian duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah membacakan kepadanya Fatihatal Kitabi. Ingat kalimatnya, faqara'a alaihi nabiyyu, baginda Nabi membacakan kepadanya. Ketika dibacakan kepada manusia boleh, maka berarti dibacakan kepada selain manusia seperti air, makanan, garam, maka itu juga boleh. Atau pakaian atau apapun itu boleh. Kepada manusia dibacakan ruqyah itu boleh, maka kepada makanan, kepada air, kepada pakaian itu juga boleh. Ya, jangan salah kaprah. Masa kalau dibacakan kepada manusia boleh, tapi kepada air dianggap syirik. Nah itu orang yang ngajinya nggak tamat. Walaupun kuliahnya mungkin tamat, tapi nggak ngaji bener, nggak faham, nggak alim, nggak faqih. Rasul membacakan Fatihatal Kitab, surah Al-Fatihah. Kemudian apa lagi? Wa arba'a ayatin min awwali suratil Baqarah, dan 4 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Alif lam mim, alif lam mim. Nah, ketika lam itu ngetem di emnya. Jangan alif lam mim. Jangan begitu. Jangan alif lam mim, tapi ngetem ya, alif lam mim, lam mim, ngetem amnya lam mim. Jangan alif lam mim, jangan gitu. Awas. Makanya perlu sanad, baca Quran juga perlu sanad. Termasuk baca Al-Fatihah, jangan membaca gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan. Di situ tidak ada hamzah qata', enggak ada hamzah mati, enggak ada. Baca biasa aja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak usah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak begitu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu aja. Enggak usah di ka'nas. Ka'nas itu kakaknya Nasuha. Ka'nas gitu kan. Kemudian apa lagi? Wa ayataini min wasfiha, dan 2 ayat di pertengahannya, yakni wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat. Terus hatta faragha minal ayati, sampai selesai ayat 163 dan 164. Nah, wa ayatal kursi, dan membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan selanjutnya wa thalatha ayatin min akhir suratil Baqarah,
dan 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian wa ayatan min awwali surati Ali Imran, dan ada 1 ayat dari surah Ali Imran. Berupa apa kalimatnya? Wa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, sampai akhir ayat ke-18. Jadi mohon maaf, wa ayatan min awali surati Ali Imran, ayat pertama, ayat pertama dari surah Ali Imran, kemudian ditambahi wa syahidallah dan lafaz syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, dan selanjutnya sampai akhir ayat ke-18 surah Ali Imran. Kemudian wa ayatan min suratil A'rafi, dan beberapa ayat dari surah Al-A'raf. Berupa apa kalimatnya? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda, sampai akhir surah Al-A'raf ayat 54. Jadi membaca surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian wa ayatan min suratil mu'minin, membaca ayat, salah satu ayat dari surah Al-Mu'minun, ya, Al-Mu'minin atau Al-Mu'minun. Kalimatnya fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Surah Al-Mu'minin atau Al-Mu'minun ayat 116. Kemudian wa ayatan min suratil jin, dan ada 1 ayat dari surah jin, yakni wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Surah jin ayat 3. Wa asyra ayatin min suratis saffati min awwaliha, dan 10 ayat pertama dari surah As-Saffat, ya, 10 ayat pertama dari surah As-Saffat. Wa thalathan min akhiri suratil Hasyr, dan 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Kemudian wa qul huwallahu ahad, dan membaca surah Al-Ikhlas, wal muawwidzatain, dan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Ajaztukum, silahkan gunakan ayat-ayat Quran tadi untuk meruqyah, kalau bisa dihafalkan. Jadi ayat-ayat itu insyaallah kalau dibacakan bisa digunakan untuk meruqyah entah penyakit zahir ataupun batin.